Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan dan saya cintai seluruh mahasiswa semester 2 Program Studi Pendidikan Olahraga Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Dimanapun kalian berada, semoga dalam menyimak materi video ini kalian dalam keadaan yang baik-baik saja. Amin. Kita kembali lagi di perkuliahan ya, perkuliahan daring, yaitu mata kuliah perkembangan peserta didik, yang dimana kita melanjutkan dari materi-materi yang sebelumnya, yang dimana di materi ini kita akan membahas tentang karakteristik perkembangan sosial masa remaja serta implikasinya dalam pendidikan. Itu merupakan salah satu materi yang ada di mata kuliah perkembangan peserta didik. Jadi nanti kita akan kita akan membahas tentang bagaimana itu perkembangan sosialnya di masa remaja serta implikasinya di dalam pendidikan. Jika kita melihat saat ini atau secara umum gitu ya, masa remaja itu disebut juga masa untuk menemukan identitas diri gitu ya. Kalian paham itu karena di usia remaja itu sering disebut juga masa pencarian identitas diri atau self identity gitu ya. Nah, usaha pencarian identitas itu banyak dilakukan dengan menunjukkan perilaku coba-coba gitu ya. Ada perilaku imitasi atau identifikasi gitu. Nah, ketika remaja itu gagal menemukan identitas dirinya, maka dia akan mengalami krisis identitas atau identity confusion, sehingga mungkin saja akan terbentuk sistem kepribadian yang bukan menggambarkan keadaan diri yang sebenarnya gitu ya. Itu jika ketika remaja gagal menemukan identitasnya. Reaksi-reaksi dan ekspresi emosional yang masih labil dan belum terkendali pada masa remaja itu dapat berdampak pada kehidupan pribadi maupun sosialnya. Nah, itu perlu kalian ketahui. Kemudian remaja itu menjadi sering merasa tertekan dan bermuram gitu ya, atau justru dia itu menjadi orang yang berperilaku agresif gitu. Pertengkaran dan perkelahian itu sering terjadi akibat dari ketidakstabilan emosinya. Nah, ini karena masih labil itu ya. Kemudian remaja yang berkembang baik kepribadiannya, itu salah satu tugas perkembangannya itu harus yang dikuasai itu adalah membina hubungan sosial dengan teman sebaya maupun dengan orang yang lebih dewasa selain dari guru dan orang tua. Jadi remaja yang berkembang baik kepribadiannya itu salah satu tugas perkembangannya yang harus dikuasainya adalah membina hubungan sosial. Jadi harus membina hubungan sosial baik dengan teman sebaya maupun dengan orang yang lebih dewasa gitu ya. Itu selain dari guru dan orang tuanya. Jadi rasa menghormati orang yang lebih tua gitu. Kemudian remaja juga dapat berprestasi maksimal dalam belajar jika dia atau remaja itu diterima dan dikagumi dalam kelompok sebayanya dan mampu memecahkan masalah sosial secara baik ya dengan orang dewasa, terutama orang tua dan orang dewasa lainnya. Jadi remaja dapat berprestasi maksimal dalam belajar jika ia itu diterima dan dikagumi di dalam kelompoknya ya, di dalam kelompok seumurannya atau sebayanya, dan mampu memecahkan masalah sosial baik secara dengan orang yang lebih tua atau orang dewasa gitu ya. Itu mampu memecahkan masalah sosial itu. Kemudian perlu disadari ya bahwa perkembangan sosial remaja itu perlu dipahami oleh para guru maupun orang-orang yang bertugas mendidik remaja. Ini karena perkembangan sosial sangat penting ya untuk mengembangkan kepribadian dan prestasi belajar remaja itu sendiri. Karena di usia-usia remaja ini sikap dan emosionalnya itu masih labil ya.
Nah, itu merupakan intermezzo dari saya bahwa tentang remaja itu perlu dipahami ya oleh beberapa orang atau oleh tenaga pendidik misalnya untuk mengetahui remaja itu sendiri. Nah, di dalam materi pembahasannya setelah saya berikan pendahuluannya tadi atau intermezzo, itu di dalam materi pembahasan ada pengertian perkembangan sosial yang akan kita bahas nanti tentang perkembangan remaja. Kemudian ada karakteristik perkembangan sosial remaja. Kemudian ada tingkah laku sosial pada periode remaja. Kemudian ada implikasi perkembangan sosial terhadap penyelenggaraan pendidikan. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial dan pengaruh perkembangan sosial terhadap tingkah laku. Ini adalah submateri yang akan kita bahas di pertemuan daring ini. Baik, kita lanjutkan langsung saja tentang materi pengertian perkembangan sosial. Jadi pengertian perkembangan sosial itu hubungan sosial itu merupakan hubungan antar manusia yang saling membutuhkan gitu ya. Itu hubungan sosial. Merupakan hubungan antar manusia yang saling membutuhkan. Kemudian hubungan sosial dimulai dari tingkat yang sederhana yang didasari oleh kebutuhan yang sederhana juga. Jadi semakin dewasa seseorang atau semakin dewasa manusia itu kebutuhannya juga menjadi akan lebih kompleks gitu ya. Tingkat hubungan sosial juga berkembang menjadi kompleks juga. Pada jenjang perkembangan remaja, seorang remaja itu bukan saja memerlukan orang lain demi memenuhi kebutuhan pribadinya ya, tetapi mengandung maksud bahwa perkembangan sosial itu adalah berkembangnya tingkat hubungan antar manusia sehubungan dengan meningkatnya kebutuhan hidup manusia. Jadi saya ulangi lagi bahwa pada jenjang perkembangan remaja itu seorang remaja itu tidak hanya memerlukan orang lain ya demi memenuhi kebutuhan pribadinya, tetapi mengandung maksud bahwa perkembangan sosial di remaja itu adalah berkembangnya tingkat hubungan antar manusia sehubungan dengan meningkatnya kebutuhan hidup manusia. Kemudian perkembangan sosial dapat pula diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral, dan tradisi, meleburkan diri menjadi satu kesatuan dan saling berkomunikasi dan kerjasama. Itu merupakan perkembangan sosial. Pada awal manusia dilahirkan itu ya, itu masih belum bersifat sosial ya. Dalam artian belum memiliki kemampuan dalam berinteraksi dengan orang lain. Kemampuan sosial anak itu diperoleh dari berbagai kesempatan dan pengalaman bergaul dengan orang di lingkungannya atau di sekelilingnya itu ya. Itu kemampuan sosial anak itu diperoleh dari berbagai kesempatan dan pengalaman itu, bergaul dan berkumpul dengan orang-orang sekelilingnya. Nah, kebutuhan berinteraksi dengan orang lain itu telah dirasakan sejak anak itu usia 6 bulan gitu ya, sekitar kurang lebih 6-7 bulan gitu ya. Yang dimana di saat itu mereka itu telah mampu mengenal manusia lain ya, terutama misalnya dengan orang tuanya ya, ibu, bapak, kemudian anggota keluarganya. Nah, itu merupakan interaksi yang pertama yang diketahui seorang anak ya sejak usia 6 bulan atau 6-7 bulan itu. Di situ anak mulai mampu membedakan arti senyum, kemudian perilaku sosial seperti misalnya marah itu
ada tidak senang karena mendengar suara keras misalnya, dan anak mampu membedakan tentang kasih sayang, itu sudah bisa merasakan. Jadi semakin dewasa dan bertambah umur, itu kebutuhan manusia menjadi kompleks, dan dengan demikian tingkat hubungan sosial juga berkembang cukup kompleks juga. Jadi itu pengertian dari perkembangan sosial. Saya lanjutkan. Nah, ini karakteristik perkembangan sosial remaja. Jadi perlu kalian ketahui bahwa di dalam karakteristik perkembangan sosial remaja ini, kebutuhan remaja itu telah cukup kompleks ya kebutuhannya. Jadi cakrawala interaksi sosial dan pergaulan remaja itu telah cukup luas. Anak mulai memiliki, atau anak remaja gitu ya, anak remaja itu memiliki kesanggupan menyesuaikan diri sendiri gitu ya, atau egosentris, kemudian kepada sikap yang kooperatif gitu ya, atau bekerja sama, dan sosiosentris ya, atau mau memperhatikan kepentingan orang lain. Nah, di dalam usia remaja ini, dalam penyelesaian diri terhadap lingkungannya, remaja itu telah mulai memperlihatkan dan mengenal berbagai norma pergaulan yang berbeda dengan norma yang berlaku sebelumnya di dalam keluarganya atau pada masa anak-anak gitu ya. Nah, pada masa remaja, anak itu mulai memperhatikan dan mengenal berbagai norma pergaulan sesama teman lawan jenis. Itu dirasakan sangat penting ya, tetapi cukup sulit karena di samping harus memperhatikan norma pergaulan sesama remaja, juga terselip pemikiran adanya kebutuhan masa depan untuk memilih teman hidup. Nah, ini merupakan yang biasa dinamakan benih-benih love gitu ya, benih-benih suka, benih-benih cinta, tertarik dengan lawan jenis. Pada masa remaja itu berkembang social cognition ya, atau kemampuan untuk memahami orang lain. Nah, ini pada masa remaja ini social cognition sudah mulai tumbuh, yang dimana remaja memahami orang lain sebagai individu yang unik, kemudian baik menyangkut sifat-sifat unik seperti ada sikap atau sifat pribadi, kemudian minat, kemudian ada nilai-nilai yang ada pada seorang gitu ya, kemudian maupun perasaannya gitu ya. Nah, ini sudah mulai baper ini. Kemudian pada masa ini atau pada masa remaja itu juga berkembang sikap conformity ya. Yang tadi ada social cognition, ada juga sikap conformity. Itu adalah kecenderungan untuk menyerah atau mengikuti opini, pendapat, atau nilai kebiasaan, kegemaran, atau keinginan orang lain atau teman sebaya. Nah, ini sikap conformity itu sikap yang tidak memiliki prinsip ya, tidak memiliki pendirian itu ya, masih terombang-ambing, ikut sana ikut sini gitu ya, masih belum memiliki kepercayaan diri yang baik. Jadi pada sikap conformity ini, apabila kelompok teman sebaya yang diikuti itu menampilkan sikap dan perilaku yang secara moral dan agama dapat dipertanggungjawabkan atau hal-hal yang baik-baik itu saja ya, maka kemungkinan besar remaja tersebut juga akan menampilkan pribadinya yang baik juga. Nah, kan tetapi sebaliknya, jika apabila kelompoknya itu menampilkan sikap dan perilaku yang melecehkan nilai-nilai moral, maka sangat dimungkinkan remaja akan melakukan perilaku seperti kelompoknya tersebut. Nah, ini masih taraf ikut-ikutan gitu ya. Jadi ini penting sekali dalam bergaul, bahwa jika kita itu bergaul dengan orang-orang yang baik, insya Allah kita juga akan ikut baik juga, dan begitupun juga sebaliknya. Jadi masa remaja ini sangat penting sekali dalam perlu diperhatikan.
Kehidupan sosial remaja itu ditandai dengan menonjolnya fungsi intelektual dan emosional. Remaja itu sering mengalami sikap hubungan sosial yang tertutup gitu ya, sehubungan dengan masalah yang dialaminya. Jadi tidak terbuka. Remaja itu masih cenderung memendam di dirinya tentang masalah-masalah yang dialaminya. Pergaulan remaja juga banyak diwujudkan dalam bentuk kelompok-kelompok ya, baik kelompok besar maupun kelompok kecil. Selama masa dewasa, dunia sosial dan personal dari individu atau seorang remaja itu menjadi luas dan kompleks dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya atau masa anak-anak gitu ya. Di dalam masa dewasa atau remaja masa dewasa itu individu atau seseorang itu memasuki peran kehidupan yang lebih luas. Jadi pola dan tingkah laku sosial orang dewasa itu berbeda dalam beberapa hal ya dari orang yang lebih muda. Jadi perbedaan tersebut tidak disebabkan oleh perubahan fisik dan kognitifnya yang berkaitan dengan penuaan, akan tetapi lebih disebabkan oleh peristiwa-peristiwa kehidupan yang dihubungkan dengan keluarga, lingkungan, dan mungkin pekerjaan, mungkin sekolah dan sebagainya. Nah, berkat perkembangan sosial juga, anak itu dapat menyesuaikan dirinya dengan kelompok teman sebayanya maupun dengan lingkungan masyarakat sekitarnya. Nah, perkembangan sosial di sini perlu dipelajari ya pada perkembangan sosial remaja khususnya. Dalam proses belajar di sekolah, biasanya kematangan perkembangan sosial ini dapat dimanfaatkan atau dimaknai dengan memberikan tugas-tugas kelompok, baik yang membutuhkan tenaga fisik maupun tugas yang membutuhkan pikiran. Nah, ini perlu diberikan kepada anak remaja ini ya, atau masa-masa remaja. Ini perlu diberikan untuk melatih kematangan perkembangan sosialnya. Hal ini dilakukan agar peserta didik belajar tentang sikap dan kebiasaannya ya dalam bekerja sama, kemudian saling menghormati dan memiliki rasa tanggung jawab. Nah, ini perlunya diberikan tugas-tugas kelompok ya dalam sekolah misalnya. Jadi itu penting sekali dilaksanakan. Kemudian saya lanjutkan tingkah laku sosial. Nah, yang selanjutnya ada ini ya, tingkah laku sosial pada periode remaja. Tingkah laku sosial pada periode remaja ini, saat masa remaja itu adalah saat mencoba melakukan peranan sosial yang baru yang menuntut cara-cara bertingkah laku sosial tertentu. Nah, ini mungkin kalian juga pernah mengalaminya ya, dulu masih saat masih remaja atau mungkin sekarang masih remaja itu. Dalam suasana mencoba melaksanakan peranan sosial dan tingkah laku sosial yang baru ini, remaja itu dapat saja mengalami berbagai rintangan dan kegagalan. Nah, ini mungkin ada beberapa kalian yang sudah pernah mengalami beberapa rintangan dan kegagalan ya, entah apapun itu di masa remaja kalian. Ada berbagai macam ya kekhususan ya tingkah laku sosial remaja yang penting untuk dipahami. Di sini ada beberapa ya, ada ketertarikan terhadap lawan jenis. Nah, ini sudah menonjol banget ini. Kemudian ada kemandirian bertingkah laku sosial. Kemudian ada kesenangan berkelompok. Nah, ini para e-sport ini yang nomor 3 ini sangat cocok sekali ini sepertinya, anak-anak e-sport, kesenangan berkelompok ya. Jadi di dalam tingkah laku sosial ya, dalam tingkah laku sosial ini ada yang pertama itu ketertarikan terhadap lawan jenis. Nah, ini perlu diketahui bahwa hal ini merupakan suatu perubahan hubungan sosial ya yang menonjol pada periode remaja. Ini hubungan sosial yang menonjol pada periode remaja, yang dimana ketertarikan terhadap lawan jenis itu dapat dilihat dari kegembiraan dalam kelompok anggota gitu ya, di dalam kelompok anggotanya. Yang kelompok anggotanya itu heterogen
atau heterogen itu bercampur-campur gitu ya, yaitu terdiri dari pria dan wanita yang sebelumnya remaja itu menyukai berkelompok dengan anggota kelompok yang homogen. Yang mungkin misalnya wanita ya sama wanita saja, pria dengan pria saja. Nah, sedangkan di remaja ini karena heterogen ya sekelompoknya itu ada laki-laki dan perempuan juga, maka terjadilah perubahan hubungan sosial yang menonjol, yaitu ketertarikan terhadap lawan jenis. Ada beberapa cerita yang harus dimiliki remaja ya untuk dapat menjadi populer gitu ya. Di antaranya penampilan fisik yang menarik gitu ya. Ini perlu pasti kalian mengalaminya ini pasti. Jadi cerita yang harus dimiliki remaja untuk mendapatkan atau menjadi populer saat dia masih remaja, yaitu menjadi atau memiliki penampilan yang menarik gitu ya. Misalnya pria dengan bentuk tubuh yang gagah dan cool gitu ya. Kemudian rapi, wangi gitu ya. Kemudian dengan wanita itu dengan wajah yang menawan dan tubuh yang seimbang gitu ya. Misalnya sikapnya misalnya wanita sikapnya tenang namun dia itu periang dan penuh perhatian, jadi seperti itu ya. Mungkin bisa ada cantik. Nah, itu merupakan beberapa perhatian-perhatian yang diperlihatkan oleh wanita ya. Kemudian yang kedua ada kemandirian bertingkah laku sosial. Tingkah laku pada periode remaja ini adalah tingkah laku sosial yang mandiri. Itu artinya begini, remaja itu memilih dan menentukan sendiri dengan siapa dia akan berteman. Itu merupakan kemandirian dalam bertingkah laku sosial. Karena remaja itu berusaha mandiri dalam bersosialisasi, maka diharapkan remaja itu dapat mengambil keputusan tingkah laku yang tepat ya dalam menghadapi orang-orang yang baru dalam situasi yang baru. Dan semua ini memerlukan proses belajar. Kemudian yang ketiga ada kesenangan berkelompok. Jadi hidup berkelompok itu atau teman sebaya merupakan kebutuhan pada masa remaja. Ini sangat diperlukan sekali memang ya di masa remaja. Hidup berkelompok ya, kesenangan berkelompok. Nah, di dalam kelompok itu ada macam-macam ya. Ada kelompok teman dekat. Kelompok teman dekat ini muncul pada masa remaja awal atau puber ya, yang terdiri dari 2 atau 3 orang teman dekat dengan jenis kelamin yang sama misalnya. Nah, dalam kelompok tersebut terjadi saling membantu, kemudian pemecahan masalah, kemudian berbagai rasa aman gitu ya. Namun juga tidak jarang terjadi pertengkaran, tapi mereka akan rukun kembali. Nah, ini merupakan kelompok teman dekat. Kemudian lagi ada kelompok kecil. Kelompok kecil ini teman yang dipilih itu cenderung yang sama minat dan sama pandangan dalam memahami permasalahan hidup. Nah, ini kelompok kecil ini ya mungkin 5 kelompok lah, seperti waktu lagi mabar gitu ya. Itu kelompok kecil. E-sport mabar ML gitu ya. Kemudian ada kelompok besar. Nah, di dalam kelompok ini terbentuk sejalan dengan peningkatan aktivitas remaja, seperti kegiatan rekreasi, ada acara-acara kesenian, olahraga, dan sebagainya. Itu di dalam kelompok besar. Kemudian juga ada kelompok terorganisasi. Nah, ini merupakan kelompok pemuda yang terorganisasi oleh orang dewasa untuk tujuan pembinaan terhadap remaja. Biasanya itu pramuka, ada kegiatan-kegiatan outbound gitu ya. Nah, kegiatannya itu diarahkan kepada kegiatan yang bermanfaat bagi perkembangan remaja itu sendiri maupun masyarakat. Gitu. Nah, yang terakhir juga ada kelompok geng. Nah, ini kelompok ini itu beranggota remaja yang ditolak atau tidak puas dalam kelompok terorganisasi, lalu menggabungkan diri menjadi kelompok-kelompok yang disebut dengan geng itu sendiri. Geng motor kayak atau apa, yaitu kelompok geng ya. Kemudian fungsi teman
itu sangat penting ya bagi remaja, terutama sebagai tempat berbagi rasa. Nah, ini saling curhat gitu ya. Itu sangat penting sekali fungsi teman. Berbagi rasa dan penderitaan maupun kebahagiaan, serta belajar cara-cara menghadapi masalah yang banyak timbul karena tugas-tugas perkembangan yang harus mereka kuasai. Pada masa remaja akhir, teman lawan jenis sangat penting, walaupun teman sesama jenis tetap dibutuhkan. Nah, ini remaja akhir ya, karena ketertarikan sama lawan jenis tadi itu. Kemudian teman yang dipilih itu cenderung yang sama pandangan dan memahami permasalahan kehidupan. Jadi teman yang sudah sekiranya memiliki pemikiran yang dewasa. Kemudian saya lanjutkan. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial. Di dalam perkembangan sosial manusia itu dipengaruhi oleh beberapa faktor ya, yaitu ada keluarga, kemudian kematangan anak, kemudian status ekonomi keluarga, dan juga ada kemampuan mental, emosi, dan intelijensi. Di dalam faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial, tentunya di keluarga itu ya. Di keluarga itu merupakan lingkungan pertama yang memberikan pengaruh terhadap berbagai aspek perkembangan anak, termasuk perkembangan sosialnya. Jadi keluarga di sini sangat penting sekali, peran keluarga ya. Nah, kondisi dan tata cara kehidupan di keluarga itu merupakan lingkungan yang kondusif bagi sosialisasi anak. Karena di dalam keluarga itu kan berlaku norma-norma kehidupan keluarga gitu ya. Ada norma-norma yang ada di kehidupan keluarga. Dengan demikian pada dasarnya keluarga itu merekayasa perilaku kehidupan budaya anak. Jadi proses proses pendidikan itu yang bertujuan mengembangkan kepribadian anak itu lebih banyak ditentukan atau ditemukan oleh keluarganya atau oleh keluarga. Kemudian pola pergaulan dan bagaimana norma dalam menempatkan diri terhadap lingkungan yang lebih luas itu ditetapkan dan diarahkan oleh keluarga. Nah, di sini bisa oleh kedua orang tuanya atau kakek neneknya itu ya. Kemudian ada faktor-faktor keluarga yang mempengaruhi perkembangan sosial remaja. Ini ada beberapa faktor ya tentang yang mempengaruhi perkembangan sosial remajanya itu, yang faktor-faktor keluarga. Ada keberfungsian keluarga. Keberfungsian keluarga itu maksudnya begini, keluarga yang fungsional atau yang normal gitu ya, itu keluarga yang telah mampu melaksanakan fungsinya sebagai yang telah dijelaskan tadi ya. Kemudian ditandai oleh karakteristik, jadi saling memperhatikan dan mencintai di dalam keluarga itu, entah itu anak dengan orang tuanya atau orang tuanya dengan anaknya. Kemudian bersikap terbuka dan jujur. Nah, ini penting sekali diberikan kepada di keluarga ya, diterapkan di keluarga. Kemudian orang tua mau mendengarkan anak. Nah, keluh kesah anak itu didengarkan, anak curhat itu didengarkan, permasalahan-permasalahan anak itu didengarkan. Kemudian ada menerima perasaannya dan menghargai pendapatnya. Jadi bersifat demokratis gitu ya, menerima perasaannya dan menghargai pendapat anak itu. Kemudian juga ada sharing gitu ya, sharing masalah atau pendapat di antara keluarga. Kemudian mampu berjuang mengatasi masalah hidupnya, saling menyesuaikan dirinya dan mengakomodasi. Kemudian orang tua melindungi, mengayomi anak. Kemudian ada komunikasi antar anggota berlangsung dengan baik. Kemudian keluarga memenuhi kebutuhan psikososial anak dan mewariskan nilai-nilai budaya dan mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Nah, itu merupakan beberapa hal-hal yang menunjukkan bahwa keluarga itu berfungsi atau fungsional dalam keluarga itu sendiri. Nah,
apabila dalam suatu keluarga tidak mampu menerapkan fungsinya atau tidak mampu melaksanakan fungsi-fungsi seperti yang saya sebutkan tadi, keluarga tersebut berarti mengalami stagnasi ya, atau kemandekan, jalan di tempat gitu ya, stagnan atau disfungsi ya, yang pada gilirannya akan merusak kekokohan konstelasi keluarga tersebut, khususnya terhadap perkembangan kepribadian anak. Kemudian ada ciri-ciri keluarga yang mengalami disfungsi ya, contoh-contoh saja ini. Misalnya ada kematian salah satu atau kedua orang tuanya, atau kedua orang tua bercerai atau divorce, atau hubungan kedua orang tua tidak baik atau poor marriage. Ada lagi hubungan orang tua dengan anak tidak baik juga, ada poor parents child relationship ya, poor parents child relationship. Kemudian ada suasana rumah tangga yang tegang tanpa kehangatan atau high tension and low warmth. Kemudian orang tua sibuk dan jarang di rumah. Dan ada juga salah satu atau kedua orang tuanya mengalami kelainan kepribadian atau gangguan kejiwaan. Itu merupakan ciri-ciri keluarga yang mengalami disfungsi. Kemudian ada faktor juga yang mempengaruhi perkembangan sosial di keluarga, yaitu ada pola hubungan keluarga. Ada beberapa peneliti itu meneliti tentang hubungan antara karakteristik emosional pada pola perlakuan keluarga dengan elemen-elemen struktur kepribadian remaja, yaitu ada berbagai berikut ini. Contohnya ada remaja yang memiliki ego strength, secara konsisten berkaitan erat dengan pengalamannya di lingkungan keluarga yang saling mempercayai dan menerima. Itu merupakan hasil dari beberapa penelitian ahli ya, yang meneliti tentang hubungan antara karakteristik emosional pada perlakuan keluarga. Jadi remaja itu memiliki ego strength. Mengapa memiliki ego strength? Karena secara konsisten berkaitan erat dengan pengalamannya di lingkungan keluarga yang saling mempercayai dan menerima. Karena saling mempercayai dan menerima, maka dia memiliki ego strength. Kemudian yang kedua ada remaja yang memiliki super ego strength. Nah itu sangat berkaitan erat dengan keteraturan dan konsistensi, sehingga konsistensi kehidupan keluarganya ya, karena sangat konsisten gitu ya dalam kehidupan keluarga, maka remaja itu dididik memiliki super ego strength. Kemudian ada remaja yang friendly itu ya, ada friendly atau spontaneity ya. Nah ini berhubungan erat dengan iklim keluarga yang demokratis gitu ya, yang mau menerima kritik, yang mau menerima saran dan sebagainya. Kemudian ada remaja yang sikapnya itu selalu bermusuhan dan memiliki perasaan gelisah atau cemas terhadap dorongan-dorongan dari dalam. Itu berkaitan dengan keluarga yang otoriter ya, karena terlalu powerful mungkin kepala keluarganya, atau selalu dilarang-larang, selalu dibatasi. Itu akan menimbulkan sikap bermusuhan dan memiliki perasaan gelisah. Kemudian selanjutnya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial di keluarga, itu ada kelas sosial dan status ekonomi ya, yang di keluarga. Ada kelas bawah atau lower class, kemudian kelas menengah atau middle class, kelas atas itu ada upper class. Itu merupakan faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial di keluarga. Kemudian selanjutnya faktor perkembangan di keluarga itu ada juga faktor di sekolah ya, faktor di sekolah. Nah faktor perkembangan sosial di keluarga yaitu di lingkungan sekolah itu merupakan lembaga pendidikan resmi ya, yang bertanggung jawab
untuk memberikan pendidikan untuk siapapun yang berhak. Jadi oleh karena itu remaja itu banyak menghabiskan waktunya di sekolah semenjak berumur 4 tahun. Dengan demikian sekolah mempengaruhi tingkah laku remaja, khususnya tingkah laku sosialnya. Saya lanjutkan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial tentang kematangan anak. Jadi bersosialisasi itu memerlukan kematangan fisik dan psikis ya, untuk mampu mempertimbangkan dalam proses sosial. Jadi memberi dan menerima pendapat orang lain itu memerlukan kematangan intelektual dan emosional, yang dimana di samping itu kemampuan berbahasa ikut juga menentukan ya. Dengan demikian untuk mampu bersosialisasi dengan baik itu diperlukan kematangan fisik, sehingga setiap orang fisiknya telah mampu menjalankan fungsinya dengan baik. Mungkin tutur kata yang baik, kemudian cara penampilannya itu baik gitu ya, dalam bersosialisasi. Kemudian yang ketiga ada status ekonomi keluarga. Nah, ini merupakan faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial, yaitu ada status ekonomi keluarga atau status sosial ekonomi. Di dalam status ekonomi keluarga itu kehidupan sosial itu banyak dipengaruhi oleh kondisi atau status kehidupan sosial keluarga gitu ya, dalam lingkungan masyarakat. Jadi masyarakat itu akan memandang anak itu bukan sebagai anak yang independen atau bukan sebagai anak pribadi itu, akan tetapi akan dipandang dalam konteksnya yang utuh dalam keluarga anak itu. Jadi misalnya itu anak siapa, anak bupati kah, anak artis kah, atau anak siapa ya, seperti itu. Jadi tidak dipandang khusus itu anak siapa seseorang itu, tapi dilihat dari status ekonomi keluarganya gitu ya. Nah, dari pihak anak itu sendiri itu perilakunya akan banyak memperhatikan kondisi normatif ya yang telah ditanamkan oleh keluarganya. Jadi sehubungan dengan itu dalam kehidupan sosial anak itu akan senantiasa menjaga status sosial dan ekonomi keluarganya. Dalam hal tertentu itu maksud menjaga status sosial keluarga itu mengakibatkan menempatkan dirinya dalam pergaulan sosial yang tidak tepat ya. Jadi itu tidak bebas gitu ya, tidak bebas, tidak leluasa karena dipengaruhi oleh faktor status ekonomi itu tadi, atau ekonomi keluarga itu. Ya, dimana jika status ekonominya tinggi dia akan dipandang, jika rendah dia tidak akan dipandang. Jadi ibaratnya seperti itu. Jadi hal ini dapat berakibat lebih jauh, yaitu anak menjadi terisolasi dari kelompoknya. Nah, akibat lain mereka akan membentuk kelompok elit dengan normanya sendiri. Itu misalnya dengan kelompok-kelompok orang yang dipandang karena status keluarganya baik itu tadi ya, atau kalangan menengah ke atas lah istilahnya. Istilah sekarang itu ada kalangan atas, kalangan menengah ke atas, ada kalangan bawah. Kemudian selanjutnya ada kemampuan mental, emosi, dan intelijensi ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial tentang kemampuan mental, emosi, dan intelijensi itu merupakan kemampuan berpikir yang banyak mempengaruhi banyak hal, seperti kemampuan belajar, kemudian ada kemampuan memecahkan masalah, ada kemampuan berbahasa juga. Anak yang berkemampuan intelektual tinggi itu akan berkemampuan berbahasa secara baik gitu ya, tutur katanya itu mudah dimengerti, sopan itu ya, tidak kasar gitu. Dan pengendalian emosionalnya itu secara seimbang sangat menentukan keberhasilan dalam perkembangan sosial anak. Kemudian sikap saling pengertian dan kemampuan memahami orang lain itu merupakan modal utama ya dalam kehidupan sosial.
dan hal ini akan dengan mudah dicapai oleh remaja yang berkemampuan intelektual tinggi. Jadi dari beberapa faktor ini ada 3 faktor yang sangat berpengaruh ya, yang penting untuk mempengaruhi tingkah laku sosial remaja ya, yaitu ada keluarga, kemudian ada kematangan anak, dan status ekonomi keluarga. Itu sangat berpengaruh dalam tingkah laku remaja. Kemudian saya lanjutkan ada pengaruh perkembangan sosial terhadap tingkah laku. Nah ini di dalam perkembangan sosial anak itu mereka dapat memikirkan dirinya dan orang lain. Nah pemikiran itu terwujud dalam refleksi diri gitu ya, yang sering mengarah ke penilaian diri dan kritik dari hasil pergaulannya dengan orang lain. Jadi hasil pemikirannya dirinya itu tidak akan diketahui orang lain, bahkan sering ada yang menyembunyikan atau merahasiakannya. Jadi pikiran anak itu sering dipengaruhi oleh ide-ide dari teori-teori yang menyebabkan sikap kritis terhadap situasi dan orang lain, termasuk kepada orang tuanya. Jadi kemampuan abstraksi anak atau sering menimbulkan kemampuan mempermasalahkan kenyataan dan peristiwa-peristiwa dengan keadaan bagaimana semestinya menurut alam pikirannya itu mempengaruhi anak itu menjadi egosentris itu ya. Sering terlihat diantaranya seperti memiliki cita-cita atau idealisme yang baik, kemudian memiliki kemampuan atau berpikir dengan pendapat sendiri gitu ya. Kemudian itu kemudian saya lanjutkan. Nah ini ada implikasi perkembangan sosial terhadap penyelenggaraan pendidikan. Nah di dalam penyelenggaraan pendidikan itu faktor-faktor juga berkaitan di situ ya. Ada lingkungan keluarga, ada lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Jadi implikasi perkembangan sosial terhadap penyelenggaraan pendidikan itu remaja yang dalam masa mencari dan ingin menentukan jati dirinya, tadi saya sebutkan self, itu memiliki sikap yang terlalu tinggi ya, menilai dirinya atau sebaliknya gitu ya. Jadi mereka itu belum memahami benar tentang norma-norma sosial yang berlaku di dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi maka dari itu diperlukan adanya upaya pengembangan hubungan sosial remaja yang diawali dari lingkungan keluarga gitu ya, ada sekolah dan lingkungan masyarakat. Di dalam lingkungan keluarga itu orang tua hendaknya mengakui kedewasaan remaja dengan jalan memberikan kebebasan terbimbing untuk mengambil keputusan dan tanggung jawab sendiri. Jadi orang tua itu mempercayakan kepada anaknya meskipun masih dalam kondisi terbimbing gitu ya. Jadi iklim kehidupan keluarga yang memberikan kesempatan secara maksimal terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak itu akan dapat membantu anak memiliki kebebasan psikologis untuk mengungkapkan perasaannya, jadi tidak minder gitu. Dengan cara demikian remaja akan merasa bahwa dirinya itu dihargai ya, kemudian diterima, dicintai, dan dihormati sebagai manusia oleh orang tua dan anggota keluarga lainnya. Jadi ada saya mengutip ini, ada beberapa ahli tentang keluarga gitu ya. Konteks bimbingan orang tua terhadap remaja itu ada 3 jenis pola asuh ya kepada orang tua. Pola asuh orang tua gitu ya kepada anak. Ketiga itu ada pola asuh bina kasih atau induction. Pola asuh bina kasih itu diterapkan orang tua dalam mendidik anaknya dengan senantiasa memberikan penjelasan yang masuk akal terhadap setiap keputusan dan perlakuan yang diambil oleh anaknya. Kemudian juga ada juga
pola asuh unjuk kuasa atau power assertion. Pada pola asuh unjuk kuasa ini yang diterapkan orang tua dalam mendidik anaknya itu dengan senantiasa memaksakan kehendaknya untuk dipatuhi oleh anak meskipun anak tidak dapat menerimanya, atau bisa dikatakan otoriter gitu ya. Kemudian yang ketiga ada pola asuh lepas kasih atau love withdrawal, yaitu pola asuh yang diterapkan orang tua dalam mendidik anaknya dengan cara menarik sementara cinta kasihnya ketika anak tidak menjalankan apa yang dikehendaki orang tuanya. Akan tetapi jika anak sudah mau melaksanakan apa yang dikehendaki orang tuanya, maka cinta kasihnya itu dikembalikan seperti sedia kala. Itu beberapa konteks pola asuh terhadap anak ya. Jadi dalam konteks pengembangan kepribadian remaja, termasuk di dalamnya pengembangan hubungan sosial gitu ya, pola asuh yang disarankan itu yang diterapkan adalah pola asuh bina kasih atau induction, yang dimana artinya setiap keputusan yang diambil oleh seorang orang tua tentang anak remajanya itu ya, atau setiap perlakuan yang diberikan orang tua terhadap anak remajanya itu harus senantiasa disertai dengan penjelasan atau alasan yang rasional. Jadi dengan cara demikian remaja itu akan dapat mengembangkan pemikirannya untuk kemudian mengambil keputusan mengikuti atau tidak terhadap keputusan atau perlakuan orang tuanya. Kemudian di lingkungan sekolah ya, implikasi perkembangan sosial terhadap penyelenggaraan pendidikan di lingkungan sekolah itu di dalam mengembangkan hubungan sosial remaja, guru juga harus mampu mengembangkan proses pendidikan yang bersifat demokratis. Jadi guru harus berupaya agar pelajaran yang diberikan selalu cukup menarik minat anak. Sebab tidak jarang ya anak itu menganggap pelajaran yang diberikan oleh guru kepadanya itu tidak bermanfaat itu. Nah, tugas guru itu tidak hanya semata-mata mengajar tapi juga mendidik. Artinya selain menyampaikan pelajaran sebagai upaya mentransfer pengetahuan atau transfer of knowledge kepada peserta didik, itu juga harus membina para peserta didik menjadi manusia dewasa yang bertanggung jawab. Nah, dengan demikian perkembangan hubungan sosial remaja itu akan dapat berkembang secara maksimal, itu di dalam lingkungan sekolah. Jadi guru tidak hanya mengajar tok tapi juga membimbing peserta didik. Kemudian di dalam lingkungan masyarakat, penciptaan kelompok sosial remaja itu perlu dikembangkan untuk memberikan rangsangan kepada mereka ke arah perilaku yang bermanfaat. Kemudian perlu sering diadakan kegiatan kerja bakti, kemudian bakti karya, untuk dapat mempelajari remaja bersosialisasi sesamanya di masyarakat. Nah, jadi itu materi hari ini yang bisa saya sampaikan di mata kuliah perkembangan peserta didik ya. Jadi simpulan dari materi ini bahwa hubungan sosial merupakan hubungan antar manusia yang saling membutuhkan. Kemudian perkembangan sosial itu adalah berkembangnya tingkat hubungan antar manusia sehubungan dengan meningkatnya kebutuhan hidup manusia gitu ya. Kemudian juga kebutuhan remaja itu telah cukup kompleks. Ada cakrawala interaksi sosial dan pergaulan remaja telah cukup luas. Kemudian ada bergaul dengan sama manusia atau sosialisasi itu dilakukan oleh setiap orang, baik secara individual maupun kelompok. Kemudian juga kesimpulannya bahwa remaja yang dalam masa mencari dan ingin menentukan jati dirinya itu memiliki sikap yang terlalu tinggi menilai dirinya atau sebaliknya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan di perkuliahan daring perkembangan peserta didik ini. Semoga bermanfaat dan semoga kalian pelajari untuk kebutuhan kalian sendiri. Baik, terima kasih atas perhatiannya dan saya mohon maaf apabila ada salah kata yang saya ucapkan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.